Halo bro, berjumpa lagi dengan saya. Saya akan membahas tentang apakah adaptor laptop universal 8 in 1 soket ini harus selalu menggunakan tegangan yang kita jumlahkan dan bagaimana cara merangkai beban lampu. Oke, video ini mungkin menjadi episode perdana ya bro. Mudah-mudahan pidatonya bisa bermanfaat untuk sobat semuanya yang sedang nonton channel YouTube saya. Anda yang saat ini sudah mengetahuinya bahwa saya sudah memiliki adaptor laptop universal. Seperti biasa Anda cek colokan untuk ke LED variasi karena kalau buat laptop itu harus menyesuaikan merek. Seperti pada gambar ini ya. Nah, mantap bukan? Ini ada gambar orang nunjukin laptop. Ada pasangan suami istri. Hehe. Ada orang gambar jabat tangan. Mantap bukan? Mungkin menjadi hiasan yang paling mantap ya. Oleh karena itu, yakinkan polaritas sambungan DC terhubung sempurna. Pilih tegangan output yang sesuai buat laptop Anda sebelum Anda gunakan seperti biasa. Untuk versi Inggrisnya kita perlihatkan ya. Please make sure that the polarity of DC connector plug connect correct. Select output voltage to switch to laptop before use. Mantap bukan? Kita lanjut lagi. Istilah paralel seri ini juga seringkali dijadikan perdebatan tanpa ujung sehingga banyak penonton mengatakan ini benar rangkaian seri penuh. Ingat, kalau yang begini ini meski tegangan kita naikkan maka arusnya jomblo. Kalau saya lihat di akun YouTube orang, benar saja bila saya memperagakan lampu lalu lintas ala mahasiswa-mahasiswi begini, kalau digabung dengan lampu sein plus senja motor itu sebetulnya tidak perlu diperdebatkan juga, asal pemasangannya simple seperti kenyataannya. Ya, eh, ini coba kita pause lagi ya bro. Oke, kita lihat lagi untuk tagnya. Jangan lupa bro. Sebagai pidato tambahan, harusnya soket DC 8 in 1 ini salah satunya sudah sangat cocok dengan satu dayanya ini. Tapi mungkin ada trik khusus, yaitu trik pertama memodifikasi soket DC khusus LED variasi dengan ukuran 5,5 kali 2,1 mm. Jadi kita lihat di nomor 1, 2, 3 ya. Terus ini nomor 4. Terus ini nomor 5. Gitu ya, Bro. Kita perhatikan lagi. Lalu trik kedua dengan cara memasukkan lubang dengan kaki resistor lalu disolder ke dalam dan tambah kabel berukuran kecil berikut selongsong kabelnya. Kemudian untuk datasheet di sini sudah ada di kemasan. Pada saat tanpa beban, tegangan yang ada selektornya itu plus 0,5 volt. Ya, plus 0,5 volt maksud saya. Dan pada saat diberi beban, dia tegangannya berkurang sedikit sekitar 1% dari tegangan yang digunakan tergantung dari karakter bebannya. Saya kira masalah datasheet sudah paham betul. Terus supaya lem tembaknya ini enggak terlalu banyak ya, yang di bagian sini tadi ya, mantap bukan? Kita perlihatkan lagi. Maka saya sudah ganti bagian casing jatuh dayanya supaya seperti baru lagi. Nanti kita lihat di video percobaannya. Masalahnya gini, kalau mau ganti tegangan adaptor maka tentunya mau tidak mau kita harus bergantian menggunakan salah satunya. Tapi di sini saya gunakan satu unit adaptor seperti biasa agar praktis. Gitu ya bro. Langsung kita cekidot de laptopnya. Terus gini bro, cara pemasangan dengan saklar gantung untuk rangkaian kombinasi ini juga begitu bro. Jadi kabel ke plus beban dan plus catu dikasih saklar, kemudian pasang rangkaian seri min plus bagian bolam center maupun PCB LED emergency maupun LED strip kayak gini. Kalau untuk HPL ya masih bisa kita sambung seri paralel.
Ini kalau mau kita tunjukkan ya bisa. Contohnya seperti ini ya. Nah, terlihat ya. Mantap. Nah, kemudian apa itu min beban langsung ke min 1 ya bro. Jadi kabel diusahakan jangan sampai terjepit. Rapatkan baut-bautnya supaya tidak short. Kemudian untuk alat ukur DC volt ampere disambung sesuai skema. Skemanya nggak saya lihat ya. Jadi pemasangannya kurang lebih kayak gini aja, nggak apa-apa ya. Untuk gambarnya saya tinggikan biar jelas. Mantap jiwa. Cuma untuk skun kabel ke Ersan dibedakan, dimana untuk min ampere meter dikasih skun ring dan plus ampere meter dikasih skun garpu. Ini tanpa solder dan selongsong kabel sama sekali. Untuk penggunaannya harus dipastikan untuk mengkalibrasi tegangan selalu mulai dari saklar pemilih yang teratas baru yang terbawah. Bila catunya digunakan untuk kipas radiator mobil dan dinamo starter sepeda motor ya, maka tegangannya akan mengikuti. Jadi benar saja kalau arusnya juga bertambah besar. Ya karena tadi benar aja kalau tegangannya ikut besar juga ya. Oke, kita nyalakan aja daripada berlama-lama nunggu. Ini catunya saya nyalakan. Mantap. Kita atur dulu untuk kecerangan cahayanya biar bisa diset. Nah, seperti ini. Mantap. Sudah terlihat semua ya. Tanpa pidato berlama-lama kita beri beban pakai yang pertama. Contoh beban seperti biasa, ini saya pakai LED modul 3 mata tipe 7920 versus LED modul 3 mata tipe 5050 versus HPL ya. Harusnya ini bisa juga pakai yang begini. Untuk HPL nya tadi saya sudah bilang nggak harus bentuk yang sama, bisa bentuk yang beda seperti ini ya. Tapi ini bentuknya emang gini, beda banget kan. Terus total konsumsi arusnya misal 0,6 ditambah 0,2 ada 0,8 ampere pada tegangan 12 volt. Namun agar dapat dikalibrasi bagian arusnya, maka harusnya saya pakai LED strip 12 volt yang digulung-gulung saja untuk membuktikan secara detail ya. Bisa tipe 3528 ya, tipe 5050 juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Mantap. Dia ini kalau gulungan misal masing-masing 5 meter ya atau lebih, kalian pasti tahu ya, pasti arus itu di atas 1 ampere. Wis nggak usah tak tunjukin bentuknya kayak apa ya. Dan tentunya kalau bacaan alat ukurnya menyimpang kayak gini ya, ini memang saya pakai seperti ini, cek di nilainya biar nggak bingung aja. Itu sebenarnya bisa dikalibrasi ya. Tapi karena masalah dana mahal, karena kita tahu bahwa keduanya memiliki perbedaan di rangkaian DC-DC pilihan. Yang satunya dipasang dengan cara dililit, kemudian satunya dipasang dengan cara model melengkung seperti gini. Ini dikasih spek aja. Untuk gampangnya coba misalkan ini LED modul 12 volt ya. Yang begini ini disambung pakai LED strip yang ini ukurannya anggap 5 volt aja ya. Jadi 12 ditambah 5 ada 17 volt. Tapi 17 volt enggak ada. Makanya kita pakai catu 19 volt kayak gini, tetap bisa menyala secara merata. Ya. Oke, kita ganti aja daripada bingung. Ganti rangkaian sharingnya saja. Untuk bebannya masih sama ya, bro. Beban pertama udah ya. Sekarang beban keduanya. Mantap bukan? Cuma ini aku harus pakai beban yang sama. Ya. Cuma tadi kan untuk rangkaian serinya apa tadi? HPL udah ya, yang terbaru. Kalau ini kalau diganti pakai rangkaian seri bolam center kayak gini ya. Terus untuk beban yang sama tadi aku pakai
LED modul yang seperti ini tipenya sama persis kayak tadi ya. Nah, maka pada saat kita pakai 119 volt dia baru bisa nyalanya rata. Tadi kalau tegangannya beban elektronik di total harusnya kan 12 ditambah 4,5, hasilnya itu 16,5 volt. Padahal kalau kita atur di posisi 15 volt dan 16 volt itu terangnya bola center nggak sama. Paham ya bro? Kalau intensitas LED modul tadi ya, sedangkan yang kayak gitu kan beda, tapi mirip. Nah, kalau tadi misalnya kita pakai LED strip 12 volt yang 5 meter atau lebih ya, itu kita sebaiknya menggunakan HPL maupun PCB emergency LED ya, meskipun tegangannya dipasang secara permanen. Mantap bukan? Sebetulnya cat daya variabel pakai adaptor laptop multi colok begini sudah ada potensiometer model sliding untuk pengaturan tegangannya. Tapi karena ganti casing lama jadinya tersembunyi ya bro. Akan tetapi saya yakin rangkaian beban resistif ini mampu bertahan ya berdasarkan arus dan hambatan. Ini beban resistif ya. Tadi saya sampaikan kalau peralatan sound system mobil itu termasuk kategori beban kapasitif. Kemudian di sisi lain berdasarkan pertanyaan tadi, tujuan video ini juga untuk membahas cara kalibrasi tegangan output adaptor laptop universal. Jadi setelah DC jack disambung semua dan satu dicolok ke shock kontak, LED hijau atau merah sesuai mereknya tadi akan menyala. Tadi untuk melihat LED-nya bisa diintip dari bawah, tapi nggak tak lihat ya. Hanya bagian sini nggak tampak lambungnya karena lambungnya memang di dalam. Gitu ya. Nggak usah saya tunjukkan, takutnya goyang-goyang ada yang bisa short. Sebetulnya catur daya jaring ini sudah bisa proteksi konslet dan proteksi beban lebih. Catur daya ini meskipun menggantikan model trafo konvensional tentu lebih canggih bila pakai yang model jaring begini. Mungkin efek dari percobaan kemarin cabut buahnya minta ganti baru karena pernah menyentuh kabel plus dan min secara langsung. Ini nggak saya praktekkan ya. Pada awalnya dikira kabelnya yang putus padahal masih nyambung. Jadi khusus beban LED modul dan LED strip Anda set tegangan adaptor di atas 12 volt supaya nyalanya stabil tanpa strobo, yaitu 15 volt, 16 volt, 18 volt, 19 volt dengan metode yang ceramahnya saya sampaikan di atas. Kecuali penggunaan sound system mobil ya. Itu tentunya masih bisa kalau pakai adaptor 12 volt. Bila Anda mempunyai modul MBR 5 ampere maupun 10 ampere seperti gini, maka jangan dipakai untuk membakar kawat untuk simulasi short peralatan elektronik supaya tidak membahayakan pengguna ya. Untuk beban selanjutnya di video berikutnya yang judulnya serupa ya, agar video pengujiannya tidak terlalu panjang. Demikian video unboxing saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih Anda sudah menonton video saya. Maka dari itu, akhir kata dadah.